Mewartakan Injil itu keharusan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga didapati dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dunia penuh dengan kekerasan dan kepalsuan. Banyak orang berbohong untuk mencapai tujuannya. Banyak orang melakukan banyak kekerasan untuk menyelamatkan dirinya atau juga untuk menggapai angan-angannya. Kita hidup dan dibiasakan dengan pola-pola yang hampir menguasai kehidupan kita. Pola kekerasan dan juga pola-pola pemalsuan hidup. Sadarkah kita bahwa dunia membutuhkan juga solusi dari kita? Dunia membutuhkan kabar baik, kabar yang jujur, kabar yang tulus, dan kabar yang membahagiakan. Di samping berbagai macam teror yang menguasai dan menindas kehidupan banyak orang, Tuhan memanggil kita semua untuk menawarkan Injil, kabar baik atau kabar gembira di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama, Paulus menegaskan bahwa mewartakan Injil itu suatu keharusan. Sesuatu yang tidak bisa digantikan menurut Paulus. Dan untuk hal ini, Paulus sedikit pun tidak menuntut upah, bayaran atau gaji. Karena ia percaya bahwa kabar gembira Injil itu adalah perintah dari Tuhan untuk diwartakan kepada semua orang. Paulus bertolak dari kehidupannya, kehidupan lamanya sebagai Saulus, di mana kekerasan dianggap biasa. Kekerasan dan penipuan dianggap sebagai ajaran agama. Tetapi ketika dia menyadari bahwa hal-hal tersebut adalah pertanda gelapnya dunia ini, maka perjumpaan dengan Yesus mengubah misinya, mewartakan Injil kepada banyak orang, membawa kabar baik kepada sesama. Oleh karena itu, Paulus boleh disebut rasul yang paling militan dalam memberitakan Injil atau kabar gembira tentang Yesus Kristus yang telah menderita dan wafat dan dibangkitkan Allah untuk membawa keselamatan bagi dunia, bagi manusia dan alam ciptaan. Paulus mau mengingatkan kita tentang perutusan kita sebagai orang beriman, bahwa kita tidak bisa mentolerir kepalsuan-kepalsuan hidup yang menyelimuti dunia ini dan juga berbagai kekerasan yang menguasai kehidupan kita. Kita perlu menempuh
jalan hidup yang berbeda, dan ini sedikit membutuhkan keberanian untuk bisa berbeda dari dunia yang seragam dalam kepalsuan, ketidakjujuran, dan juga berbagai macam ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi. Kita perlu memilah-milah mana yang berguna dan bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain. Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil dan mengutus para murid-Nya untuk pergi dan mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bagi Yesus, ini hal yang penting dan utama dalam karya perutusan kita sebagai orang beriman. Membawa Injil atau kabar gembira bagi orang lain. Hal yang sangat sederhana ditunjukkan Yesus adalah bahwa Ia memberikan kuasa kepada semua orang, para utusannya, orang-orang yang merasa diri atau mau diutus, diberikan kuasa untuk bisa menyembuhkan mereka yang sakit dan juga membagi sahabat, menjadi sahabat bagi mereka yang terasing dalam kehidupannya. Tentang hal ini, tidak ada pilihan lain. Itu keharusan. Pergi membawa kabar baik. Bukan kabar gosip. Bukan kabar teror dan ancaman. Bukan penistaan. Bukan pemfitnahan kepada sesama. Tetapi kabar gembira. Saudara-saudariku terkasih, ini sebuah tugas dan panggilan yang boleh dibilang teramat berat. Karena banyak orang akan salah menerima. Kabar baik artinya tersenyum dari waktu ke waktu. Yang dimaksudkan dengan kabar baik atau Injil adalah memberitakan kebenaran. Jika hal itu benar, maka sekalipun hal itu menyakitkan, harus dikatakan, harus dilakukan, dan disampaikan. Karena mewartakan Injil, kabar gembira, itu keharusan bagi kita. Bukan hanya menyelamatkan orang dari rasa sakit fisik, tetapi dari sakit mental, sakit jiwa yang sedang melilit kehidupannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.